Oke, sudah dihitung? Baik, kalau sudah dihitung berarti selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan adonan sosis. Karena di dalam pembuatan sosis terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama ada proses mixing, tahapan kedua ada proses stuffing, dan tahapan ketiga ada proses pemasakan. Nah, untuk tahapan mixing itu sendiri terdiri dari 3 proses. Ada penggilingan pertama di mana akan dilakukan proses penghancuran dan pelumatan. Kemudian proses yang kedua yaitu pencampuran bahan binder untuk memperkuat ikatan protein, dan ketiganya adalah tahapan pencampuran dari bahan pengisi atau filler. Nah, kalau ketiganya sudah dilakukan semuanya, maka sosis sudah siap untuk dimasukkan ke dalam selongsong, khususnya adalah adonannya. Oke, mau lebih jelas seperti apa proses pembuatannya pada tahapan mixing? Mari kita ke lab. Ini tahap pertama yang sudah tadi disampaikan bahwa kita masukkan terlebih dahulu adalah daging. Yang pertama dimasukkan semua daging. Oke, kita sudah timbang sebelumnya. Kita gunakan karena alat ini maksimalnya adalah 500 gram, jadi kita masukkan daging sebanyak 500 gram. Kemudian kita masukkan bahan pelarut protein, ada garam. Oke, kita masukkan semuanya garam. Oke, pada tahap pembuatan pertama. Kemudian STPP, sodium tripolifosfat. Oke, kemudian kita masukkan es batu. Nah, yang kita masukkan terlebih dahulu adalah yang berbentuk es batunya, jangan air esnya. Kenapa? Karena di awal kita membutuhkan dingin yang maksimal. Karena pada saat di awal ini proses pergesekan dari daging dengan pisau ini sangat besar, sehingga panas yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga peredamnya pun juga harus lebih banyak. Kita masukkan setengah bagian dulu dari yang sudah kita timbang. Kalau sudah masuk setengah bagiannya, maka kita lakukan penggilingan terlebih dahulu. Oke, kita lakukan penggilingan kurang lebih sekitar 1 menit sampai dagingnya sudah terlihat halus, baru nanti kita masukkan ke tahap berikutnya. Baik, kita mulai penggilingan tahap pertama. Perhatikan betul bahwa daging ini bisa tergiling halus. Nah, untuk memastikan bahwa suhu di dalam penggilingan alat food processor ini sudah panas, kita bisa mengeceknya dengan cara memegang bagian wadah dari luar. Ya. Nah, kita pastikan kalau di dalam itu panas, pasti bagian ini juga akan terasa panas. Kalau di dalam juga terjadi panas atau dingin, maka di bagian ini juga akan terasa dingin. Itu untuk cara memastikannya. Oke, ini sudah mulai halus. Nah, sambil menunggu ini halus, kita bisa masukkan bahan-bahan bumbu, khususnya adalah bumbu yang sama untuk halus. Oke, kita bisa masukkan terlebih dahulu jinten. Kita masukkan jintennya. Oke, kemudian bawang putih. Oke, dan pala. Oke, kalau sudah masuk semua bumbunya, kita masukkan juga penyedapnya. Masukkan penyedap. Oke, masukkan lewat atas sambil menunggu halus biar bercampur secara homogen. Oke, kemudian cek kembali apakah panas yang terjadi sudah terlalu tinggi atau tidak. Kalau belum, berarti kita lakukan. Oke, kalau sudah dipastikan mulai homogen, kita bisa matikan dulu mesinnya. Oke, kemudian kita buka, kita pastikan bahwa yang di samping dari wadah ini tidak menempel hanya pada wadahnya, tapi harus tercampur rata. Oke, dipastikan diaduk. Oke, protein sudah mulai larut. Maka tahap berikutnya adalah kita akan menguatkan kembali ikatan protein dengan cara memasukkan yang namanya adalah susu skim. Ya, masukkan susu skim. Oke, ini penggilingan tahap kedua, yaitu adalah proses binding atau pengikatan. Jadi kita masukkan susu skim yang sudah kita takar, kemudian ditambahkan
setengah dari sisa air es yang tadi sudah kita timbang. Oke, kalau sudah dimasukkan air esnya, maka kita lakukan penggilingan kembali. Oke, baik, kita lakukan penggilingan tahap kedua. Ini kita kasih waktu kepada susu skim untuk dia larut dan dia bergabung dengan adonan yang tahap pertama. Oke. Nah, cara melihat dia sudah homogen atau tidak, lihat di bagian dinding-dindingnya. Kalau di bagian dindingnya masih ada seperti tepung yang lengket pada bagian dinding permukaan, itu tandanya dia belum tercampur dengan baik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tahap berikutnya kita masukkan bahan pengisi, yaitu kita masukkan yang namanya tepung tapioka. Tidak usah dimatikan, langsung kita masukkan lewat permukaan atas dari alat ini. Oke, perlahan kita masukkan menggunakan sendok. Oke, sampai tepungnya masuk semua. Nah, kalau sudah tepungnya masuk semua, maka kita tunggu sampai dia tercampur secara homogen. Oke, nanti kita cek apakah airnya kurang atau tidak. Karena nanti kondisi adonan itu dia harus kalis. Kalis itu dia full, sudah tidak lagi atau sudah kalis itu sudah tercampur dengan sempurna. Nanti kita lihat bagaimana kondisi yang kalis itu. Oke, kita tunggu sampai dia tercampur dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya kita cek apakah kondisinya sudah homogen atau belum dengan cara mematikan alatnya. Kita cek kondisi di dalamnya. Oke, kita buka, kita lihat. Nah, kondisinya seperti ini. Sebetulnya ini kondisinya sudah mulai kalis, tapi masih ada yang belum terlalu bercampur. Ini tandanya memang kekurangan air. Kita harus tambahkan air es kembali. Tidak usah banyak-banyak, kita masukkan. Oke, cukup. Oke, kita aduk kembali. Kemudian kita rapikan. Lihat di bagian permukaan alat ini masih ada yang menempel di bagian dindingnya. Nah, ini kita bersihkan. Khawatirnya ada bumbu atau bahan lain yang memang belum homogen, sehingga kita harus ambil. Oke, kalau kondisinya nanti sudah selesai, kita aduk kembali. Kita tutup kembali. Ini adalah proses penghomogen terakhir. Oke, kita nyalakan kembali. Kalau sudah seperti ini sudah mau selesai, jadi tidak lama-lama kembali. Cuman harus tetap dipastikan bahwa suhu di dalam alat ini tidak terlalu tinggi agar proses atau kondisi proteinnya tidak rusak. Sudah cukup, ini sudah selesai, sudah kalis. Maka tahap berikutnya adalah kita angkat adonan yang sudah jadi seperti ini untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap berikutnya pencetakan atau molding. Oke, nah kita angkat adonannya yang ada di dalam alat prosesor, kita pindah. Oke, adonan yang sudah jadi kita pindahkan dari alat prosesor ke wadah untuk nanti kita pindahkan ke alat berikutnya atau ke tahap berikutnya. Kalau sudah kalis seperti ini, warnanya juga sudah merah, berarti emulsinya sudah terbentuk. Nah, tandanya kalau emulsi ini tidak terjadi atau protein ini rusak, bahwa air dan lemak ini terpisah. Nah, kalau sudah air dan lemaknya terpisah, tidak terlihat bercampur, maka itu tandanya proses emulsinya gagal. Nah, kalau ini proses emulsinya sudah baik. Oke, tampak dari bahan semua sudah terlarut dengan baik, tidak ada terjadi penggumpalan, air pun juga menyatu dengan lemak. Baik, itu adalah proses pembuatan adonannya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, oke, ada pertanyaan dulu untuk kalian. Yang pertama adalah apa fungsi dari susu skim dalam pembuatan sosis ini? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kira-kira bahan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai emulsifier? Silahkan dijawab sebelum kita masuk ke tahap berikutnya.